Ada yang bilang, setiap tempat punya cerita. Begitu juga dengan gudang kereta api di stasiun Purwakarta. Gudang ini sudah menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menyimpan cerita-cerita yang bikin merinding sekaligus bikin kita kagum. Gudang ini dikenal sebagai tempat yang seram, bahkan mungkin lebih dikenal sebagai rumah hantu daripada bangunan penyimpanan kereta. Tapi sekarang, gudang ini sudah berubah menjadi tempat yang rapi, bersih, dan punya nilai estetika yang bikin siapapun kagum. Mari kita mundur ke beberapa dekade lalu, ketika gudang kereta api di stasiun Purwakarta masih beroperasi dengan wajah yang kelam. Gudang ini dibangun pada masa kolonial Belanda dengan gaya arsitektur khas yang megah sekaligus sedikit intimidatif. Dulu, suasana di sekitar gudang ini selalu terasa sunyi dan mencekam. Ditambah lagi dengan cerita-cerita dari warga sekitar yang suka bikin bulu kuduk berdiri. Ada yang bilang sering terdengar suara-suara aneh saat malam, seperti langkah kaki atau pintu yang terbuka sendiri. Bahkan, beberapa pekerja stasiun mengaku pernah melihat bayangan-bayangan misterius di balik jendela gudang. Gudang ini benar-benar punya reputasi horor yang kuat. Terlihat kumuh dan usang. Begitulah dua kata yang menggambarkan gerbong-gerbong bekas yang terdapat di gudang stasiun Purwakarta. Gerbong-gerbong tua dibiarkan menumpuk, beberapa bahkan mulai berkarat. Catnya luntur, kacanya pecah, dan interiornya menjadi tempat bersarang burung atau tikus. Kalau dulu kamu pernah dengar cerita seram tentang tempat ini, sekarang mungkin kamu bakal terkejut melihat bagaimana transformasinya. Sebuah tempat yang dulunya dipenuhi tumpukan gerbong kereta tua dengan suasana yang sunyi dan menyeramkan, kini berubah menjadi spot yang ramai dan penuh cerita baru. Semuanya berubah ketika pemerintah daerah dan PT Kereta Api Indonesia punya rencana besar. Mereka melihat potensi gudang ini karena sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tempat menyeramkan. Purwakarta yang dikenal dengan pesona alam dan kulinernya butuh ikon baru untuk menarik perhatian wisatawan. Pada tahun 2023, proyek renovasi dimulai. Gudang yang dulunya kumuh dan penuh dengan gerbong tua ini perlahan dirombak. Gerbong-gerbong yang sudah tidak terpakai dipindahkan ke area khusus dan dimanfaatkan sebagai bagian dari instalasi seni. Beberapa bahkan diubah menjadi ruang pameran kecil. Hasil akhirnya, gudang kereta api ini sekarang terlihat seperti tempat wisata kekinian. Atapnya diperbaiki, dindingnya dicat ulang dengan warna yang cerah, dan area sekitarnya dihias dengan mural bertema kereta api. Dulu, orang-orang menghindari gudang kereta ini karena suasananya yang suram. Tapi sekarang, suara tawa anak-anak, obrolan keluarga, dan alunan musik sering terdengar. Banyak juga komunitas lokal yang memanfaatkan area ini untuk berbagai acara, mulai dari bazar, pameran seni, hingga pertunjukan musik. Gudang kereta yang dulu dianggap menyeramkan kini menjadi tempat yang penuh kehidupan. Transformasi ini juga berdampak positif untuk Purwakarta secara keseluruhan. Wisatawan dari luar kota mulai berdatangan. Penasaran dengan perubahan yang terjadi, mereka tidak hanya datang untuk melihat gudang kereta, tetapi juga menjelajahi destinasi lain di Purwakarta. Cerita tentang gudang kereta api Purwakarta ini adalah bukti bahwa sebuah tempat, seberapapun terabaikannya, selalu punya peluang untuk berubah. Renovasi ini tidak hanya soal memperbaiki fisik bangunan, tapi juga menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat. Kalau kamu kebetulan sedang lewat Purwakarta, jangan lupa mampir ke gudang stasiun ini. Duduklah di salah satu gerbong kafe, nikmati secangkir kopi, dan rasakan bagaimana tempat ini membawa nuansa nostalgia sekaligus modernitas. Siapa tahu, kamu bisa mendengar cerita lain dari penduduk lokal tentang bagaimana gudang kereta ini dulu dan sekarang.
Begitulah, dari tempat yang dulunya menyeramkan, kini menjadi salah satu kebanggaan Purwakarta. Bukankah menarik bagaimana sebuah tempat bisa memiliki cerita yang terus berubah seiring waktu? Dengan cara ini, Gudang Kereta Api Purwakarta mengajarkan kita bahwa perubahan itu mungkin asalkan ada niat dan usaha yang tulus. Jadi, kapan kamu mau berkunjung ke Purwakarta?